Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan tentang rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Telah kita ketahui bahwa yang perlu dicari setiap dari kita, bagaimana rezeki yang kita dapatkan itu benar-benar halal. Kemudian kita harus cari keberkahannya. Begitu juga kemanfaatan dari rezeki kita. Dari mana dan dikemanakan rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Inilah yang harus kita persiapkan, yang harus kita jalani, karena inilah yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak nanti di akhirat. Oleh karena itu, berdasarkan kesadaran ini, yang perlu kita ketahui bahwa mencari rezeki yang tidak halal, yang tidak berkah, yang tidak manfaat, inilah yang menjadi sebab rezeki kita itu akan habis dan mungkin dia akan hidup susah melarat di dunia ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad, ketika seseorang itu kehilangan keberkahan dalam rezekinya disebabkan rezeki yang dia raih bukanlah sesuatu yang halal, kemudian tidak ada kemanfaatan di dalam rezekinya, maka cepat atau lambat dia akan melarat hidup di dunia ini. Kalaupun misalnya dia tidak kehilangan rezekinya, maka dia akan diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengakibatkan rezekinya itu habis dari dirinya. Sebab kesalahan, sebab dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena harta ataupun rezeki yang dia raih melalui cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW juga telah mewanti-wanti kita semuanya. Setelah menyebutkan bahwa tidak mungkin seorang pun mati dari dunia ini kecuali dia sudah selesai, sudah sempurna mendapatkan rezekinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad menyampaikan, wala yahmilannakum istawta'ar rizqi an tatlubuhu bima'asillah. Maka jangan sekali-kali kalian itu terdorong, sebab rezeki kalian mungkin yang lambat datang kepada kalian, kalian mencari rezeki itu dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia meraih rezekinya dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah, dengan cara-cara yang haram, bukan cara-cara yang halal. Sudah diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW. Fa innahu la yudraku ma'indallah bima'siyatillah. Karena sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya tidak mungkin diraih kecuali dengan jalan taat, bukan jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perlulah kita hidup di dunia ini memiliki sifat qanaah, yaitu sifat menerima apa yang sudah diberikan, yang sudah ditanggung, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari rezeki-rezeki. Dan kita berusaha untuk menjauhi sifat tamak. Karena sifat tamak inilah yang membuat orang susah hidup di dunia ini. Sedangkan sifat qanaah inilah sifat yang membuat orang itu bahagia hidup di dunia ini, karena dia akan mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan dari rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya. Al-Imam Syafi'i berkata, idza kunta dza qalbin qanu'in, kalau misalnya kamu memiliki hati yang qanaah, menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, fa anta wa malikud dunya sawa, maka dirimu dan juga penguasa dunia itu derajatnya sama, sama-sama bahagia, sama-sama menikmati kehidupan ini. Meskipun mungkin dia banyak memiliki harta, sedangkan dirimu mungkin tidak banyak memiliki harta. Inilah hakikat dari kebahagiaan, inilah hakikat dari rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita cari. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.